Saya Ceria Anastasia Marbun. Saya Samne Baho. Saya Angela Romatea. Saya Anja Sinaga. Kami akan mempresentasikan hasil percobaan hukum HOP yang bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Alat dan bahan: statif, mistar 100 cm, pegas dan beban bercela 50 gram atau 6 buah. Langkah kerja yang pertama, rangkailah statif seperti gambar di samping. 2. Gantungkan sebuah pegas pada batang statif, kemudian pasang penunjuk horizontal pada ujung bawah pegas itu sedemikian sehingga ujung penunjuk bersentuhan dengan skala mistar. Gantungkan sebuah beban 50 gram di ujung bawah pegas, lalu baca panjang pegas awal atau L0. Ulangi langkah nomor 3 dengan 2 beban, 3 beban, dan 4 beban, 5 beban, 6 beban di ujung bawah pegas. Lalu baca panjang pegas L pada setiap pertambahan beban. Catatlah panjang pegas L dalam berat bebannya W ke dalam tabel yang tersedia. Dari hasil berikut, data pengamatan. Panjang awal pegas L0 sama dengan 10 cm atau 0,1 meter. Gaya tarik oleh beban awal atau F0 sama dengan 0,1 Newton. Oke, jadi hasil yang kami amati adalah terdapat di dalam kolom tersebut. Berat beban pertama dengan jumlah 0,5, yang kedua 0,7, yang ketiga 1,2, yang keempat 1,7, yang kelima 1,8, yang keenam 2. Dan di sini hasilnya adalah beban pertama 0,4 Newton, yang kedua 0,6 Newton, yang ketiga 1,1 Newton, yang keempat 1,6 Newton, yang kelima 1,7 Newton, yang keenam 1,9 Newton. Panjang beban tersebut yang pertama 0,1 meter, yang kedua 0,149 meter, yang ketiga 0,168 meter, yang keempat 0,22 meter, yang kelima 0,279 meter, yang keenam 0,301 meter. Dari analisis di atas dapat kita simpulkan di dalam tabel kedua, menentukan gaya. Pada bagian pertama hasilnya 0,4 Newton, kedua 0,6 Newton, ketiga 1,1 Newton, keempat 1,6 Newton, yang kelima 1,7 Newton, yang keenam 1,9 Newton. Yang delta panjang hasilnya benda pertama 0 meter, kedua 0,049 meter, yang ketiga 0,049 meter, yang keempat 0,68 meter, yang kelima 0,12 meter, yang keenam 0,179 meter, yang keenam 0,201 meter. Pada tabel ini hasilnya yang pertama 0, kedua 12,244, yang ketiga 16,176, yang keempat 13,33, yang kelima 9,497, yang keenam 9,452. Oke, permasalahan yang diminta dari sini adalah nomor 1. Dari data dan analisis data di atas, adakah kecenderungan suatu pola yang teramati? Pola apa yang teramati? Yang kedua, buatlah grafik hubungan antara pertambahan panjang pegas delta panjang terhadap pertambahan gaya F. Yang ketiga, bagaimana bentuk grafik yang dihasilkan? Yang keempat, berapa besar konstanta pegas yang dipakai? Yang kelima, apa yang terjadi jika pegas terus-menerus diberi tambahan beban? Jawaban dari permasalahan tersebut, yang pertama, ada setiap beban ditambah beratnya, pegas akan mengalami pertambahan panjang dan pegas akan semakin merenggang. Jadi pola yang terlihat adalah sebuah garis yang memanjang ke atas yang di sebelah kanan. Jawaban dari nomor 3 yaitu grafik yang dihasilkan adalah garis yang berbentuk lurus, tetapi lurus kemiringan seperti garis miring. Kemiringan grafik terjadi karena semakin besar gaya, maka panjang pegas akan bertambah.
Jawaban nomor 5. Jika pegas terus-menerus diberi tambahan beban, maka pegas akan semakin merenggang dan pegas akan bertambah kencangnya, dan di mana beban akan menyentuh lantai statik. Kesimpulan dari hasil percobaan tersebut, setiap beban ditambahkan pada pegas, maka panjang pegas akan bertambah dan akan semakin merenggang. Jika kita menggantungkan beban pada pegas dengan waktu yang lama, maka pegas itu akan merenggang dan lama untuk kembali ke bentuk semula. Dari permasalahan nomor 2 yaitu buatlah grafik hubungan antara pertambahan panjang pegas terhadap pertambahan gaya, yang dimana sumbu datar itu hasil dari pertambahan pegas dan sumbu tegang itu hasil dari gaya. Jadi suatu graf yang terbentuk itu adalah ini. Sekian hasil dari percobaan hukum Hooke dari kelompok 2. Kami mengucapkan terima kasih.